Bapa, Engkau sangat mencintai jemaat ini. Hamba tahu dengan segenap hati Engkau akan memberkati kami karena kami mencari Engkau. Luputkan kami daripada melihat manusia, sembunyikan hamba-hambamu yang melayani di depan mata orang di balik salib Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, beri kami sesuatu yang baru dalam spirit kami, untuk kami bisa maju bersama dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom semua, silakan duduk. Sebelum saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya buka rahasia dulu. Sebenarnya di kebaktian 3 sekarang ini sudah direncanakan tadi untuk hanya video saya dari ibadah kedua ditayangkan. Karena saya keletihan, badan saya terus terang saya kecapean. Luar biasa, ya nggak mau pakai kata luar biasa untuk capek, tapi capek sekali. Beberapa orang yang tahu saya agak pucat karena badan saya butuh istirahat. Tapi tadi barusan 4:30 saya berjalan kembali ke Cempaka, tadi ada urusan sedikit. Saya lihat mobil-mobil penuh parkiran. Hati saya tergerak. Saya bilang saya nggak tega, saya harus khotbah. Saya lari dari rumah, datang kemari, dadakan semua ini itu disediakan. Hati saya merasa Tuhan sangat cinta Anda. Saya nggak boleh kecewakan Anda, termasuk yang live streaming semua. God really loves you. Saya nggak tahan lihat mobil Anda di luar parkiran sana sepanjang jalan Cempaka. Saya nggak bisa tinggalkan Anda. Saya harus berkhotbah sekarang. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik agar Anda semua maju dalam iman. Pada yang live streaming juga, God bless you, God loves you. Tuhan tahu di mana Anda berada dalam hidup ini. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Dia pasti akan bekerja dengan luar biasa. Hari ini saya mau bicara tentang hadirat Tuhan kepada Anda. Yap, hadirat Tuhan. Seperti yang di depan sini, tolong siapkan ya dadakan, mestinya video sekarang harus munculkan kembali ayat-ayat yang saya sediakan tadi pagi dan siang. Hadirat Tuhan masih dalam nuansa ku percaya mujizat. Apa itu hadirat Tuhan? Dulu awal-awal di tahun 1900 sekian, waktu saya datang ke Mawar Sharon, ada sebuah pelang lampu di sebelah sana tulisannya, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Bagi Anda yang jemaat lama, Anda tahu apa yang saya katakan. Pelang lampu itu warna putih. Sekarang nggak cocok untuk desain kita, apalagi untuk zaman ini. Itu nggak cocok dekorasinya. Tapi jangan pernah lupakan spirit itu, semangat itu harus tetap ada di dalam diri kita. Itu DNA-nya gereja Mawar Sharon. Yang paling penting dalam sebuah gereja itu hadirat Allah, bukan acara atau programnya loh, bukan pengkhotbahnya. Yang penting dalam kehidupan kita orang percaya juga hadirat Allah. Itu yang membuat perbedaan kalau kita punya hadirat Tuhan. Karena itu izinkan saya hari ini banyak bicara tentang perkara ilahi ini. Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal 9 ayat 1-5. Tempat kudus di bumi dan di sorga. I love you. Mestinya kalau ada begitu, ada kata kembali I love you too atau apa gitu ya. Yang romantis sedikit loh jadi anak Tuhan. Ya, I love you. Thank you, we love each other. Kita saling mencintai, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo, gak boleh tanggung kalau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tempat kudus di bumi dan di sorga, mari kita baca bersama-sama dengan keras namun teratur ayat 1-5. Siap? 1, 2, 3. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manah, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Interesting sekali, menarik. Penulis Ibrani mengatakan bahwa hal ini yang kita baca tadi ayat 1-4 tidak bisa kita bicarakan sekarang. Justru kita harus bicara dengan terperinci setelah 2000 tahun, bukan? Mari kita bicara tentang hadirat Tuhan, sebab tempat kudus di bumi dan di sorga ini bicara tentang hadiratnya.
Kita lihat dulu ayat 2. Saya mau bicara lebih terperinci sama Anda. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dan meja dengan kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ini ayat semuanya profetik, simbolis. Ini replika dari hadirat Tuhan di perjanjian lama. Setiap perabotannya punya makna rohani di dalamnya. Tempat kudus ini istimewa. Di sana orang Israel zaman dulu bersekutu dengan Tuhan, gak bisa langsung datang, harus lewat imam. Sekarang kita semua bisa masuk hadiratnya dengan bebas leluasa, di mana saja, kapan saja. Ini adalah replika seperti saya katakan tadi. Ini hadirat Tuhan. Nah, sedangkan orang-orang, kalau kita melihat kemah itu, coba dikeluarkan denahnya di depan sini. Anda bisa lihat yang sebelah sana, ya. Di luar sana yang warna merah adalah dunia. Masuk ke dalam gerbang itu masih outdoor, di halaman terbuka, itulah yang disebut dengan pelataran. Di pelataran itu kalau siang hari ya kena terik matahari. Tetapi ketika Anda masuk ruang indoor pertama, namanya tempat kudus, sudah gelap gulita. Tidak ada cahaya kecuali lampu menorah. Atau kaki dian itu yang Anda lihat tadi itu ada lampu 7 kaki itu, itulah kaki dian. Dan di dalam tempat kudus, di dalam indoor, sebuah ruangan itu begitu gelap karena memang dirancang oleh desain Tuhan agar eksklusif, agar menjadi seperti ruang doa tanpa jendela. Dikasih berbagai macam lapisan kulit binatang agar jangan sampai dari luar maupun dari dalam tembus pandang. Cahaya sang surya berhenti di imigrasi ini. Tidak bisa masuk tanpa visa Tuhan. Ini adalah tempat keintiman. Tempat kudus itu tempat keintiman. Itu yang kita sebut tiap hari sebagai anak-anak Tuhan saat teduh. Yang Yesus dengan luapan hatinya di Getsemani dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Kenapa kita kalau katakan lagi berdoa kita pejamkan mata, atau kita saat teduh gak bisa di tempat rame-rame, harus tempat eksklusif. Bisa jadi di kamar tidur kita atau di kamar doa, atau pada waktu kita punya waktu intim dengan Tuhan, waktu semua orang pergi. Ibu rumah tangga mungkin pada saat dia lagi potong-potong sayur, siapkan makanan, dia sendirian sesudah pulang dari pasar, suami udah pergi kerja, anak sudah sekolah, dia bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Cari tempat eksklusifmu untuk berlama-lama dengan dia. Tuhan mau itu. Saya dulu waktu baru bertobat, tempat saya saat teduh itu laundry room, tempat saya juga terima bahasa lidah, tempat cuci baju dengan mesin cuciannya. Karena tempat itu persis berada di depan WC, karena saya tidur, kamar tidur saya itu ada di bawah tanah, basement di Kanada. Dan satu-satunya tempat, karena saya sharing kamar dengan koko saya, satu-satunya tempat tuh saya bisa dapat privacy adalah di laundry. Kamar lain sudah diambil oleh teman saya yang ngekos di sana atau adik saya yang ada di atas. Ruang tamu nggak mungkin bisa konsentrasi, orang wirawiri. Kalau pergi ke dapur atau ke ruang makan, gak jadi doa saya, pikirannya ke yang hauja terus. Anda mesti mendapatkan tempat pribadi Anda dengan Kristus. Komitmen dengan waktu dan tempat itu untuk mencari Tuhan. Itu artinya tempat kudus, makanya saya bilang apa, ini replika, ada makna di dalamnya. Dan kenapa kita gak bisa hanya 5 menit, 10 menit? Yesus berkata, tidak dapatkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan saya? Itu bukan sebagai hukum Taurat, check log, check in, dan check out. Bukan. Tapi kalau kita mau betul-betul terima sesuatu dari Roh Kudus, harus luangkan waktu. Bukan karena Tuhan itu lamban, tapi karena kita perlu waktu untuk adjustment, untuk bisa transisi dari dunia ke hadirat Allah. Meskipun Allah ada di mana-mana, saya tidak berbicara tentang kehadirannya yang di mana-mana. Anda nggak usah doa, di night club Allah juga ada. Tapi tidak mengubah apa-apa, bukan? Saya berbicara tentang mencari hadiratnya yang bukan maha hadir, tapi persekutuan dengan dia. Itu perlu sengaja.
Itu perlu sengaja. Nah, karena itu kita perlu untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh. 1 jam itu karena apa? Karena manusia, daging manusia, 10 menit pertama paling hanya untuk mematikan daging. 10 menit berikutnya baru untuk tenang. 10 berikutnya baru bisa mulai dengar suara sepoi-sepoi basah. 10 menit berikutnya baru bisa benar-benar menyembah. Baru betul-betul hati itu naik ke tahta. 10 menit berikutnya baru bisa terima rema. 10 menit berikutnya baru mengalami terobosan dalam spiritnya. Saya nggak yakin setiap kita ini betul-betul membangun mezbah kita itu sehari lebih dari 10 menit atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda mau melihat pekerjaan Allah increase, karya-karya ilahi increase dalam pernikahan, anak cucu, keluarga Anda, carilah Tuhan. Dan menorah tadi adalah perabotan pertama yang disinggung di sini. Ada 7 kakinya. Tidak kebetulan bukan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap hari harus cari Tuhan. Dan meja sajian tempat roti itu fresh setiap hari. Para imam harus bake the bread. Atau harus mengoven bread atau bread kayak bread apa? Roti itu harus dibuat tiap pagi baru. Gak bisa yang kemarin atau tadi. Berarti setiap hari Tuhan menyediakan lewat ketika kita mencari Dia, Tuhan tunggu kita cari Dia dulu, baru Tuhan memberikan pada kita pewahyuan baru untuk hari itu. Setiap hari ada cahaya sinar Tuhan untuk mewahyui kita. Kita ini bahaya loh. Kalau kita nggak sengaja cari Tuhan, kita terbawa arus dunia. Minimal dalam cara berpikiran, pagi hari bangun tidur langsung disambut dengan koran. Jadi kita semua ini sudah di brainwash oleh dunia. Udah cuci otak. Dari pagi melek mata. Semua berpikiran sama. Bacaannya sama soalnya. Paling beda-beda sedikit-sedikit antara koran satu dengan koran yang lain. Langsung halaman pertama kita buka atau halaman terakhir yang kelihatan dulu. Lalu kita mulai buka semuanya. Ya kan? Lalu kita nyalakan televisi. Menunya juga sama. Channelnya aja beda. Kita cari apa yang menjadi breaking news. Kabar apa yang terkini. Dan kemana-mana kita pergi, kita tidak lebih daripada disinari oleh matahari. Di bawah matahari, di bawah sang surya membosankan. Semua sama, tidak ada yang baru. Kalau Anda mau melihat sesuatu yang baru tercipta oleh kuasanya dalam kehidupanmu, Anda harus mencari sedikit lebih atas daripada matahari. Dan cahaya itu ditemukan di dalam ruang kudus. Itu cahaya Roh Kudus, dan itu tidak dari dunia. Ketika dunia berkata, iya, Huanya. Gigi ganti gigi, bogem ganti bogem, mata ganti mata. Hanya orang yang hatinya